Perkenalkan, nama saya Novilia Nifah, NIM 204103002005. Di sini saya dari mahasiswi UNHAS Jember, Fakultas Dakwah, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, semester 4. Di sini saya untuk memenuhi tugas wawancara Lembaga Sosial Sekolah Alam Raya dari Matkul Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Dosen pengampu Ahmad Faisal, MSI. Baik, langsung saja. Di sini saya bersama dengan Riyadi Arianto. Bapak Riyadi Arianto, salah satu pendiri dari Lembaga Sosial Sekolah Alam Raya. Kepada Bapak, silahkan perkenalkan diri. Terima kasih, Elvi. Saya Riyadi Arianto, saya dipanggil Pak Riyadi misalnya gitu. Saya adalah founder sekaligus juga co-founder dari Sekolah Alam Raya. Sekolah Alam Raya itu didirikan oleh komunitas Berbagi Happy sejak tahun 2012 ya, 2012. Itu aja untuk perkenalannya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Riyadi Arianto. Pertanyaan yang pertama, Sekolah Alam Raya itu sekolah yang seperti apa? Dan model pembelajarannya itu bagaimana, Pak? Oke. Sekolah Alam Raya itu sebenarnya bukan sekolah formal. Sekolah Alam Raya itu adalah sekolah atau komunitas belajar, tepatnya seperti itu, yang menggunakan format mirip sekolah gitu, seperti itu. Jadi format mirip sekolah berarti ada kepala sekolahnya, ada guru, ada tempat belajar. Tetapi kami sebenarnya bukan sekolah formal lebih. Jadi sekolah kami adalah kegiatannya berbentuk after school, kegiatan setelah pulang sekolah, kemudian sekolah Sabtu, sekolah Minggu gitu, dan bisa diikuti oleh semua anak, baik anak yang unschooling atau tidak sekolah, atau anak putus sekolah, bisa juga diikuti oleh anak yang sekolah, misalkan setelah pulang sekolah gitu, atau di hari liburnya, kemudian juga bisa diikuti oleh anak-anak homeschooling. Nah, itu kegiatannya seperti itu. Kegiatannya terdiri dari yang paling inti itu adalah after school, yaitu kegiatan pulang sekolah, kemudian kegiatan seperti outing class, kegiatan belajar di luar ruangan bagi anak-anak yang sekolah formal, juga kegiatan seperti kemah, kemudian kegiatan melakukan perjalanan kayak gitu, bentuknya seperti itu. Sekolah ini atau kegiatan belajar ini diikuti dari anak-anak mulai usia 9 tahun ya, 9 tahun. 9 tahun sampai dengan anak-anak umur 17 tahun. Nah, kegiatan belajar ini secara kurikulum ini adalah 6 tahun, jadi kita menggunakan model sekolah, jadi kurikulumnya 6 tahun. Jadi kira-kira anak ini akan belajar di sini dari kira-kira mulai usia SD kelas 3 sampai dengan SMA atau biasanya tapi sampai SMP kelas 9. SMP itu kelas berapa ya? Kelas 9 dan kelas 9. Itu kegiatannya. Oh, ya. Lanjut pertanyaan yang kedua, Pak. Kelebihan dan kekurangan dari Sekolah Alam Raya itu apa saja? Nah, ya sebagai lembaga pendidikan ya tentulah kita juga kelebihannya kita menjawab suatu persoalan yang seringkali kita pertanyakan, bahwa sekolah formal atau kegiatan sekolah atau kegiatan belajar di sekolah selama ini sering ditafsirkan sebagai tidak terhubung dengan kehidupan nyata sehari-hari. Nah, seperti itu. Misalkan anak-anak belajar di sekolah formal maksudnya, tapi tidak tahu bagaimana diterapkan di lingkungan nyata atau real life itu. Oleh karena itu kegiatan kami ini adalah menjawab suatu persoalan bagaimana anak-anak dapat belajar sesuai dengan kehidupan atau pengalaman nyata di kehidupan masyarakat sehari-hari. Itu tentu adalah jawaban sehingga kita sebut sebagai kelebihan, karena menjawab persoalan yang sering ditanyakan oleh masyarakat tentang keterkaitan antara apa yang dipelajari anak di sekolah dengan kehidupan nyata. Nah, seperti itu. Nah,
kita belajar nih kayak balut pimpin dulu belajar ini sebenarnya di luar tuh kayak apa, kayak gini nih gak dipakai gitu kan gitu. Saya sekolah tapi di luar gak dipakai kayak gitu, sering kayak gitu. Jadi itu kelebihannya. Kemudian kelebihan lain adalah kami menjawab suatu persoalan tentang bagaimana belajar seharusnya adalah tentang creative thinking, problem solving, kemudian creativity, and then communication, kemudian bagaimana berkolaborasi. Nah itu keterampilan-keterampilan yang mestinya harus dapat dicapai ya, oleh generasi abad ini gitu. Jadi kita tidak lagi menurut Sekolah Alam Raya itu belajar sesuatu, kalau belajar masak gitu berarti harus jadi chef, tidak. Jadi tetapi kita menyebut memasak adalah medium atau media untuk belajar kecakapan abad 21 itu, seperti communication, collaboration, creativity, dan critical thinking. Nah, kita menggunakan memasak bukan untuk menjadi chef. Kita kemudian misalkan belajar menanam juga di sini bukan untuk menjadi petani ya seperti itu, tetapi kalau itu nanti lah kalau masalah profesinya. Tapi setiap apa yang dilakukan anak-anak itu adalah medium untuk belajar kecakapan abad 21 itu. Nah gitu, itu mungkin kelebihannya. Tentu kekurangannya apa katanya Mbak Lutfi tadi ya. Kekurangannya jelas lah. Sekolah-sekolah model belajar komunitas seperti ini kurang populer lah gitu. Kalau misalkan ada orang bawa anaknya ke sini, Pak saya mau mendaftarkan anak saya di Sekolah Alam Raya. Di mana Pak sekolahnya gitu kan. Nah, jadi pandangan masyarakat selalu sekolahan itu adalah gedungnya itu, gedungnya. Jadi bukan sebuah activity learningnya, bukan learning activity-nya yang dipertanyakan, tapi yang ditanyakan adalah gedungnya kan begitu. Itu tidak populer ya, tentang sekolah-sekolah berbasis komunitas atau berbasis kecakapan hidup sehari-hari atau life skill learning itu kelemahannya. Lanjut pertanyaan yang ketiga ya Pak. Ya. Perbedaan dari sekolah alam raya dengan sekolah umum itu seperti apa? Ya, seperti kan sudah terjawab ya. Jadi sekolah umum itu, sekolah pada dasarnya adalah orang ke sekolah itu tujuannya untuk mencari ijazah di sekolah formal ya, umumnya seperti itu. Sedangkan di Sekolah Alam Raya orang bertujuan untuk belajar. So kita tidak ada ijazah dari sini gitu, dan kemudian kami tidak mensyaratkan ijazah juga di sini. Jadi kita juga berkampanye tentang bagaimana orang tidak terlalu ketergantungan kepada ijazah, kepada sertifikat seperti itu. Jadi bergantung kepada you kompeten apa enggak seperti itu. Nah, itu tentu sudah berbeda. Jadi pendidikan kami mendorong agar orang untuk learning, bukan studying for to get a job atau studying for certificate gitu, kayak gitu. Kita mendorong orang untuk menjadi pembelajar seumur hidup. Nah, gitu. Saya kira sangat berbeda ya gitu. Tentu ini adalah perjuangan yang senyap ya, karena pada intinya pada sampai saat ini mainstream atau arus utama orang pergi ke sekolah itu adalah untuk ya duduk, kemudian belajar sudah ditentukan oleh kurikulumnya, kemudian bel pulang, kemudian terus seperti itu sampai kepada hari wisuda dan ijazah gitu. Tapi bukan tadi sedikit sekali pembelajar atau siswa atau mahasiswa itu datang ke tempat belajar for learning, apa yang ingin dia pelajari, apa yang dia ingin ketahui, apa dia ingin terampil di bidang apa, kayak gitu. Nah jadi kita berbeda, kami tidak menyediakan ijazah. Oleh karena itu kelas kami tidak dibuat seperti kelas-kelas di blok yang terlalu ketat kayak di sekolah umum. Misalkan anak umur 7 tahun kelompok 7 tahun gitu kan ya.
kemudian anak 8 tahun, kelompok 8 tahun. Seperti di sekolah umum lah ya. Nah, sekolah alam raya menggunakan pendekatan seperti ini. Misalkan umur 9, 10, 11 dapat jadi satu kelas gitu. Ya kira-kira 3 tahun sampai 4 tahun tuh masih bisa berkolaborasi. Seperti hari ini lah ya, usia saya dengan usia kamu kan. Artinya kita bisa duduk di dalam sebuah satu ruangan di dalam masyarakat. Biasanya usia itu tidak dalam satu ini, tidak satu. Kita di masyarakat itu kan kita ketemu orang umur sekian, kita ketemu anak-anak kan gitu kan. Jadi, tapi di sekolah kita kan hanya seolah-olah itu adalah grupnya umur sekian, ini grupnya umur sekian kan gitu ya. Nah di sini per kelas itu atau per kelompok belajar itu jarak usianya tuh lebih renggang. Jadi misalkan dikelompokkan dengan umur 9, 10, 11, terus 12, 13, 14 itu bisa jadi satu kelompok belajar gitu ya. Ya. Gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.